Ya, pemirsa, kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder dan CEO dari Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, apa kabar, Pak? Terima kasih Pak Aryo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aryo, di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, Pak. Dan kita lihat range pergerakan dari indeks harga saham gabungan hari ini tidak terlalu lebar, Pak Aryo. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini, Pak? Ya, sepanjang hari ini memang pergerakannya mix ya Pak ya, naik turun tapi ditutup plus tipis. Tapi kalau kita lihat memang dari sejak bulan Juni, awal Juni itu memang indeks kita ini bergerak di situ-situ aja. Jadi di kisaran 5.900 hingga 5.900 hingga di 6.100 batas atasnya. Jadi kelihatannya kalau memang belum ada sentimen yang positif di dalam negeri, kelihatannya indeks kita masih akan cenderung bergerak di level-level sekarang mungkin dalam semingguan ke depan gitu Pak David. Baik, kebijakan PPKM darurat tampaknya diperpanjang nih Pak sampai tanggal 25 Pak Rio. Bagaimana Anda melihat respon dari investor dan indeks harga saham gabungan di panjang hari ini? Apakah tidak terlalu signifikan atau para investor juga sudah memaklumi kondisi ini terjadi? Jadi kalau kita lihat memang dampaknya ke bursa udah tidak signifikan. Jadi dengan kondisi saat ini plusnya, malah plus, indeks hari ini tutup plus, maka PPKM darurat itu tidak menjadi sentimen negatif di market, dan kelihatannya market itu lagi menunggu kapan kasus dari COVID-19 ini bisa semakin berangsur turun dan mungkin di sana menjadi momentum yang menarik bagi market untuk bisa bergerak naik lagi. Baik, jangka pendek untuk esok, Pak Rio, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Indeks kami perkirakan masih akan bergerak konsolidasi ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat mediannya itu di level 6.020, itu median dari pergerakan indeks. Batas atas resisten kurang lebih di 6.075 dan batas bawahnya itu ada di kisaran 5.975. Jadi kurang lebih seperti itu Pak David. Baik, 6.020 mediannya. Resistennya 6.075 sampai dengan supportnya 5.975. 6.100 belum akan mampu ditembus Pak dalam waktu dekat? Kelihatannya belum. Tapi kalau saya rasa sekarang sentimennya lebih banyak di sentimen di coronavirus ini ya. Jadi kalau berangsur-angsur kasusnya makin menurun, yang sehat makin banyak, yang terdeteksi makin menurun juga, itu harusnya sih akan jadi sentimen positif buat market kita kembali. Baik, dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan kita bergeser untuk membahas dari sisi sektoralnya. Tadi dari topik pilihan juga sudah kami sampaikan saham-saham dari BUMN karya, konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Rio. Bagaimana Anda melihat ini? Dari sisi fundamental terlebih dahulu, apa yang memicu penguatan yang terjadi dari saham-saham konstruksi di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat kan memang sekarang ini konstruksi ini kan sedang dalam tahunan terakhir ini kan memang keuangannya kan sedang tight banget ya, karena banyak proyek yang mereka kerjakan tapi cash flow-nya itu tidak mengimbangi. Jadi kalau kita lihat kayak tadi ada pemberitaan mengenai Waskita lepas tol Cibitung Cilinci ke PT API, lalu ada juga mengenai sentimen dari PT PP. Kalau kita lihat di sini PT PP ada mengembangkan inovasi dan teknologi berkelanjutan. Jadi kita melihat bahwa dengan adanya, kelihatannya adanya restrukturisasi di bisnis mereka, di keuangan mereka, itu akan menjadi sentimen yang sangat positif. Bahkan kita bisa melihat bahwa WSKT itu ditutup di hampir harga tertinggi perdagangan hari ini. Demikian juga dengan beberapa saham-saham konstruksi lainnya. Jadi kita melihat bahwa ini awal dari recovery yang terjadi dalam bisnis para BUMN karya, dan kelihatannya masih akan cenderung bisa berlanjut untuk dalam beberapa waktu ke depan. Oke, saya bertanya lagi nih Pak Rio, sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya, saham-saham dari konstruksi menguat signifikan kemudian mengalami koreksi kembali. Apakah kondisi berbeda akan terjadi untuk perdagangan hari ini, esok, dan selanjutnya Pak? Oke, jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek, memang kenaikan saham-saham konstruksi ini udah
sudah tinggi. Jadi kita lihat sehari itu naik bisa 10-13%. Jadi kami melihat bahwa untuk sebagian besar saham ini sudah hampir mencapai resisten-resistennya. Jadi kenaikan besok itu mungkin akan lebih terbatas. Jadi kita melihat masih ada potensi kenaikan untuk besok, tapi mungkin akan lebih terbatas, tidak setinggi hari ini. Tapi secara tren, ini sudah di awal tren naik baru. Jadi teman-teman pemeriksa coba dipantau aja selama saham ini sektor ini bisa bertahan di area atas dalam let's say 2 hari 3 hari ke depan, maka kita mungkin bisa expect kenaikan saham-saham konstruksi ini tuh akan mirip seperti tahun lalu ketika bulan Oktoberan, kurang lebih seperti itu. Was kita ditutup di 980, menguat 14,62%. Jangka pendek Pak Rio, rekomendasi Anda? Was kita ini kalau yang sudah punya bisa take profit sebagian. Tapi kalau yang baru mau beli, teman-teman bisa tunggu konsolidasi dulu, lihat 2 hari ke depan, kalau dia bisa bergerak flat, itu jadi momen untuk masuk kembali. Baik, rekomendasi yang sama juga untuk PTPP, hari ini 8,93%, 915 Pak? Ya, betul. Jadi untuk PTPP juga strateginya sama dengan WSKT. Kita lihat besok masih ada peluang untuk kenaikan, apalagi hari ini kan juga volume mereka juga sangat tinggi. Iya. Untuk yang sudah punya bisa realisasi profit sebagian, tapi kalau yang belum punya, kami menilai bahwa lebih baik tunggu ada sideways sehari 2 hari untuk menjadi momen masuk ke saham tersebut. Baik, rekomendasi yang sama juga untuk ADI dan PTPP? ADI Karya dan Wika mungkin ya Pak? Ya, Wika maksud saya. Wika ya. Oke, jadi untuk Wika yang paling kuat naiknya secara momentum itu hari ini adalah Waskita dan Wika. Jadi strateginya mostly adalah sama. Jadi kalau kita lihat mungkin WSKT dan Wika ini kenaikan besok mungkin akan lebih banyak menghadapi tekanan jual daripada ADI dan PTPP. Cuman pada dasarnya strategi 4 saham ini itu sama. Yang sudah punya barang bisa profit taking sebagian, tapi yang baru mau masuk, coba lihat sehari 2 hari ke depan, konsolidasi itu waktunya masuk nantinya. Baik, ini untuk saham-saham big cap-nya yang ada di sektor ini, Pak Rio. Apakah untuk saham-saham mungkin dari anak usahanya yang juga sudah melantai di bursa juga bisa diperhatikan atau seperti apa rekomendasinya? Oh iya, jadi kayak misalnya Wika, ini kan ada Wika Beton, Weton, dan Waskita ada WSBP-nya. Itu kalau kita lihat kenaikannya juga lumayan menarik, tapi secara momentum tren mereka belum terbentuk. Jadi saat ini terlihat lebih menarik di induknya dulu, itu lebih menarik, tapi sambil dicermatin aja. Kalau Weton, let's say misalnya Weton ya, kalau Weton ini dia bisa konsolidasi dan kuat di area 250, itu jadi momentum naik yang kuat untuk kedepannya. Dan kalau misalnya WSBP, kita lihat di sini, WSBP terlihat dia harus bisa stabil dulu di atas 140. Nah, kalau dia bisa bertahan di area 140, nah itu mungkin akan jadi momentum kenaikan barunya. Cuma sekarang ini momentum ada di induknya. Sementara anaknya lebih kepada wait and see terlebih dahulu. Tampaknya ada harapan juga ini dari para investor sepertinya Pak Rio, ketika dari induk, anak-anaknya juga akan mengikuti nantinya. Betul. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai induknya lagi rally, buru-buru pindah ke anaknya. Jadi malah yang terjadi kita kehilangan peluang gitu. Jadi kalau masih rally ya kita bisa ikutin terus, nanti sambil diperhatikan anaknya. Kalau anak usahanya udah mulai ada momentum kenaikan, baru sebagian kita switching ke anak usahanya gitu Pak. Baik, saham-saham konstruksi dan BUMN karya, rekomendasi, analisis secara fundamental dan teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif, WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Selain dari saham-saham BUMN karya begitu, hari ini di luar dari saham-saham perbankan big cap yang sebelumnya mendominasi, ada satu saham milik BUMN juga, Pak Rio, yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada Krakatau Steel. Dari sisi sentimen tadi sudah kami sampaikan dan masuk juga ke dalam topik pilihan hari ini, di mana kinerja mereka dari sisi laba ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Prestasi tersendiri tampaknya, sebelum mencatatkan rugi, kemudian labanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Respon dari investor juga cukup baik. Bagaimana analisis Anda untuk KRAS?
Oke, jadi kalau kita bandingkan BUMN, kalau misal tadi kita lihat WSKT itu kita bisa bilang dia di awal tren naiknya, tapi kalau keras ini terlihat bahwa cenderung ada resisten yang cukup kuat, Pak. Resisten cukup kuat itu kurang lebih di area 600. Karena area 600 ini adalah area support yang terbentuk dari sejak Januari sebelum dia turun dan sekarang menjadi resisten baru bagi keras. Jadi teman-teman trader harus bisa melihat kalau keras itu mampu kembali ke atas level 600 dan bertahan di atasnya, maka ada peluang besar bagi saham ini untuk bergerak bullish. Tapi kalau dalam beberapa hari ke depan saham ini kesulitan kembali ke atas 600, jadi kelihatannya kenaikannya hanya kenaikan temporer sementara. Baik, level-level resisten yang bisa diperhatikan karena level 600-an dan 700-an sebelumnya sempat disentuh oleh Krakatau Steel. Nah, ketika menyentuh di atas level 600-an, ada potensi untuk naik lagi ke level 700-an, Pak? Atau mungkin ada beberapa level tertentu yang harus dilewati terlebih dahulu untuk keras? Oke, jadi kalau kita lihat kalau keras itu bisa bertahan di atas 600 dalam let's say 2 harian ya, 2 harian di atas 600, maka target berikutnya kurang lebih di 700, Pak. 700 dan gradually kita melihat kalau memang udah di atas 600, itu 700 adalah target minor. Nanti bisa perlahan bisa naik ke 750 hingga 775 itu sangat memungkinkan. Baik, apakah ini didukung juga oleh fundamentalnya, Pak Rio? Selain tadi dari kinerja mereka di semester pertama yang dikatakan cukup cemerlang, tampaknya pemerintah cukup mengandalkan keras juga. Selain GEI, keras juga diandalkan untuk pasokan oksigen. Ya betul. Jadi dengan adanya perbaikan di laporan keuangan, investor pun berekspektasi bahwa perkembangan ke depan laporan keuangan keras akan terus hijau dan bisa berkembang dengan kondisi terkini. Jadi harusnya sih kita melihat hal yang positif bisa terjadi di keras. Dan kalau dari teknikal sih kita lihat buktinya adalah kalau mampu berada di atas 600, artinya market investor itu memang sangat optimis di saham ini. Baik. Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di WhatsApp interaktif kami, sudah cukup banyak masuk pertanyaan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.